bilang, aku tak nambani kowe gitu. Oh. Saya mau sembuhin kamu. Oh ya, mau ngobatin kamu gitu. Zaman itu kalau lagi sakit tuh lagi apa? Enggak. Kok Ya pokoknya diobatin? enggak ngerti, pokoknya dipegang kepalanya gini, maaf. Gitu, terus ya wis, enggak tahu coba jambe apa pokoknya. Ya wis, selamat yo, ngono tok ada. Terus aku sendiri bingung, perasaan saya enggak sakit gitu. Apa mungkin banyak sakit hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri, kita jumpa lagi sama Ki Alam. Ki Alam sehat, Ki Alam? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah keberapa kali nih datang ke tempat udah saya? Udah sering, Ki Alam. Mau ngapain lagi nih? Hari ini kita mau nagih nih. Ki Lagi Alam utang. Nah, Ki Alam Emang saya punya utang apa? Punya utang, mau memperkenalkan lukisan 7 presiden. Kan udah yang naik kuda itu. Bukan yang naik kuda, yang satu persatu. Oh, pernah ya saya bilang Iya. gitu ya? Kita mau cari tahu. Katanya Ki Alam punya lukisan 7 presiden yang satu persatu. Ya, ada memang kan salah satunya Ya. ini ya yang udah pernah kita bahas Ya, Bung Karno. ya. Presiden pertama sampai ke Ketujuh. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Saya punya lukisan satu-satu yang selain naik kuda yang saya jadiin satu itu, saya punya satu-satunya gitu. Ya. Malam ini mari kita bahas, kawan-kawan misteri, kita bahas lukisan presiden satu persatu. Gimana? Ya, Pak? monggo. Ya tentunya mulai dari presiden yang pertama. Nah, sebelum mulai ini ada misteri nih, ditutup lagi nih. Pasti ada yang ditutup nih. Ini lukisan apa yang ditutup? Gede lah gitu. Ya namanya misteri ya jangan diliatin lah gitu. Biar tetap misteri Ditutup lah. ya jadi. Iya. Jadi emang lukisan ini semua saya bikin, termasuk ini yang saya tutup itu di tahun sekitar 2016-an gitu. Oh, 2016 nih. Ya, jadi 7 lukisan presiden yang saya lukis satu persatu itu juga salah satu lukisan yang hilang selama 5 tahun itu. Oh, Dan alhamdulillah kembali lagi. Itu masih rezeki saya dan masih jadi koleksi saya gitu. ya. Ternyata lukisan presiden aja pernah hilang. Termasuk yang besar itu tuh yang yang naik kuda itu. Pokoknya semua ada, kalau nggak salah hampir 50 lukisan ada lah. Cuma yang kembali sekitar 30-an gitu. Itu memang ya ada sejarah kronologi yang nantilah saya ceritain gimana ceritanya lukisan itu bisa sampai hilang gitu. Nanti kita misteri nagih janji. Nah, iya salah ngomong lagi ya. Nanti datang lagi nih. Ya, itu nagih lagi, janji. nagih janji lagi. Gitu. Waduh, iya salah ucap saya. Ya wis. Gak apa-apa. Tapi emang tetap saya ada niat untuk nanti membahas atau saya menceritakan kronologi kenapa lukisan sebesar-besar itu bisa hilang selama 5 tahun dan kok bisa kembali lagi gitu. Nah, Walaupun nggak utuh ya, mungkin sebagian sudah dijual atau mungkin nggak tahu lah. Pokoknya lukisan itu yang jelas beberapa sudah kembali, saya sudah bersyukur gitu. Masih rezeki saya gitu ya. Hilangnya di mana, yang ngumpetin siapa, nanti akan saya bahas di lain waktu lah sekarang. Karena kali ini kan Joko Yongono mau nagih omongan saya yang pernah dibahas waktu kita bahas ini ya. Ada ternyata saya punya koleksi 7 presiden dan baru satu ini yang saya bahas. Nanti bolehlah satu-satu saya perlihatkan untuk teman-teman sahabat misteri ya. Supaya nanti bisa lihat karya-karya saya yang sangat sederhana aja. Menurut Ki Alam sederhana. Ya, tapi menurut kita wah luar biasa Ki Alam. Oke. Sekarang
maunya gimana? Ya. Langsung kita bahas ya kawan-kawan ya. Mulai dari lukisan Bung Karno. Bung Karno, apa langsung Bung Karno udah? Apa langsung Pak Harto? Ya, untuk mengingatkan kembali, jadi ya bolehlah sedikit diulas. Nih pemirsa, nih lukisan Presiden pertama Bung Karno. Kita flashback, kelas balik. Ya, alam ya. Iya. Kok ini kayaknya ada sinar di sini ya? Ke tangan beliau ya. Wow. Iya ya, Nah, bersinar tangannya nih. Cahaya lampu atau tapi pas banget ada di sini ya. Ini bukan rekayasa. Bukan rekayasa, pemirsa. Ada sini. Ada yang menyinari di tangan Bung Karno ini. Bung Karno yang sedang sumringah, tersenyum. Ya, ini menceritakan ya ada hubungan dengan Satrio Piningit itu. Ya. Yang Satrio Piningit saya gambarkan seekor burung Garuda yang membawa sekuntum bunga mawar merah putih. Ya. Jadi memang temanya ku persembahkan mawar merah putih untuk Indonesiaku. Oh, itu yang mempersembahkan itu dari Sang Satrio Piningit itu. Oh gitu. Ya, kepada presiden awal sebagai leluhur awal ya menjadi presiden gitu. Dan beliau pun sangat tersenyum gembira gitu kan karena berharap Indonesia menjadi Loh Jenawi Gemaharipah Toto Tentrem Kertora Harjo itu. Nah di sini juga ada peta Indonesia bahkan dunia gitu. Dan nanti sepertinya tongkat beliau tuh sebagai simbol kiprah para pejuang untuk Indonesia berikutnya gitu, ya. Berikutnya gitulah. Siapa yang bakal meneruskan tongkat kepemimpinan? Kurang lebih seperti itulah. Jadi memang saya melukiskan di presiden pertama ini tidak hanya melukiskan sekedar fotonya aja, tapi memang bercerita dan bermakna untuk bisa dibaca ya. Maknanya itu boleh apa aja gitulah. Nggak harus yang saya ceritakan tadi. Mungkin orang atau Joko Yongono itu punya sudut pandang yang berbeda. Enggak, kalau menurut saya ini dia juga nggak jadi apa-apa. Setiap yang mandang bisa memaknain masing-masing. Gimana versinya masing-masing. Boleh, sangat boleh. Itu berarti lukisan itu berkomunikasi. Lukisan itu hidup. Saya itu begini loh, saya nyeritain ini loh gitu ya. Yang kan pasti sudah sering dengar kalimat lukisannya kayaknya hidup gitu ya. Nah, hidup di situ artinya ketika saya melihat lukisan ini, saya memaknai dengan sudut pandang saya sendiri. Joko Yongono juga begitu melihat ini punya makna sendiri juga. Bercerita sendiri lukisan tuh ya, punya cerita masing-masing. Itu namanya lukisan itu hidup, komunikatif gitu. Kepada setiap orang yang melihat berbeda-beda. Tapi kalau yang melihat terus sama, nah itu berarti stuck di situ, nggak ada perkembangan. Itu namanya lukisannya tidak hidup. Hidup itu bukan seperti manusia gitu. Jalan berkedip ya, kedip-kedip gitu kan. Ada juga yang seperti itu, bisa juga dilihat oleh orang-orang tertentu yang tanpa disengaja lukisan itu seolah-olah matanya berkedip. Karena dia memang mempunyai getaran energi yang membawa si penikmat itu masuk ke dalam penjiwaan lukisan gitu. Sebuah karya seni memang dibuat oleh seniman itu bukan hanya sekedar sebuah gambar, tapi ungkapan jiwa, ungkapan hati, ungkapan perasaan tentang kalau ini menggambarkan tentang perasaan saya gitu. Tapi bisa berkembang dengan makna yang universal. Versi masing-masing. Gitu. Oke. Wah, ini kita hormat dulu ke Bung Karno ya. Hormat kepada Bung Karno. Habis ini kita review yang presiden berikutnya, presiden kedua. Presiden kedua siapa? Bapak Soeharto. Bapak IR Soeharto ya.
Nanti Itu ada lukisannya ya? ada, semua ada. Ini di belakang saya udah kelihatan Oh, siap. sedikit, sedikit kelihatan. Nanti langsung aja kita Ya, lihat ke kita lukisan pindah ke kedua ya. lukisan berikutnya. Ini lukisan Bapak Presiden kita, Pak Harto. Keren banget. Lihat. Mantap. Seorang presiden ada di tengah-tengah sawah, Tengah sawah. Nggak pernah ngebayangin. memanen padi. Karena ya saya mengungkapkan perasaan saya pada saat itu. Pada saat itu saya merasakan Bapak Soeharto itu sebagai sosok yang taruhlah ke petani itu sangat perhatian. Oh gitu. iya. Dulu kan saya ingat Ekspor sampai ya padi. iya swasembada pangan ya. Ya. Jadi ke petani-petani dulu tuh berkunjung sampai ada kelom pencapir gitu itu Oh, ada tuh dulu ya. tuh di TV-TV yang masih tahun 90-an itulah itu. Dan karisma Ibu Tin pun sama gitu loh. Ketika mendampingi beliau itu jadi satu kesatuan yang sangat berkarisma, sangat dikagumi dan sangat berwibawa Ya. dan sangat perhatian kepada para petani bahkan sampai sekarang simbolnya ada tulisan di itu tuh di truk atau di mana-mana Anak zamanku toh. slogan Ya. anak zamanku toh itu Iya. masih sangat teringat itu. Gitu. Tapi saya ngelihat ini gini di alam nih. Lukisan yang ini tuh bawa hawa tenang, bawa Gitu hawa ya. apa ya? Apa Hawanya tuh? sejahtera, tenang gitu loh. Pokoknya lebih iya. Memang lebih adem, saya lebih suka tenang gitu begitu. Selain ketenangan, di sini ada warna-warna biru kehijauan, rimbun gitu. Dan di sini kekuningan itu menandakan pada saat itu rakyat-rakyat seperti saya yang tidak paham politik, tidak paham dengan dunia intelektual atau apa gitu. Taunya pokoknya enak zamanku toh gitu. Ya. Wong-wong ini bahasa-bahasa wong cilik. Ya termasuk saya yang mengungkapkan. Jadi ini saya menyimpulkan pada saat itu kesejahteraan gitu ya. Padi itu simbol dari kesejahteraan gitu. mungkin orang nggak mikirin duit. Ya mikir, cuman Mikir ya. kalau orang-orang di kampung dulu itu nggak mikirin politik gitu lah. Oh. Taunya ya apalagi petani pokoknya bisa nanam padi, bisa panen, terus tanam lagi, berputar seperti itu gitu loh. Ya ini bahasa saya dulu tuh ungkapannya emang seperti itu gitu. Menenangkan nih menurut lukisan yang ini. Menenangkan, Hawanya beda banget. Ada rasa tenang di hati. Oh gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu berarti Wow. Joko Yomono masuk dalam Iya. penjiwaan karya saya gitu. Ini salah satu lukisan yang hilang dan makanya ini sebagian ada yang kotor jadi masih utuh belum saya bersihin sengaja. Ini sebagai apa ya? Tanda ya, bukti apa ya, kenangan sejarah pernah hilang. Pernah hilang, Mbak. Lukisan ini masih banyak flek-flek kotoran yang nanti akan saya bersihkan tetap. Dan kalau seandainya lukisan ini belum terkoleksi, maka nanti saya niatkan untuk pameran tunggal lagi. Oh, ya alam mau pameran tunggal ternyata. Ya. Dan nanti selain lukisan-lukisan yang hilang itu, karena lukisan itu lukisan-lukisan yang sangat bersejarah, nanti ada lukisan-lukisan baru juga yang akan saya tampilkan. Pokoknya masterpiece ya. Ya. Spesial semua itu di pameran lukisan tuh ya. Ya, insya Allah. Kita tunggu waktunya Bu. Mohon doanya. Kapan ya? Kita tunggu nanti Joko Yomono jangan lupa diundang ya lah. Siap. Tapi diundang. jangan banyak makan yo. Oh. Aduh, bahaya udah diancam duluan. Repot. Nah, udah gimana pemirsa? Udah, kita ke presiden selanjutnya ya. Ke habis Pak Soeharto. Siapa? Ayo. Bapak Presiden kita B.J. Habibie. B.J. Habibie. Iya. B.J.-nya itu apa? B.J.-nya tuh apa, Galam? Ayo.
tulis di komentar aja Intinya yang apa? tahu. Oke, kita pindah ke lukisan langsung aja selanjutnya. ke lukisan selanjutnya. Oke. Sahabat misteri, kita ke presiden yang ketiga. Bapak B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie. Yusuf ya? Ya, ini saya melukiskan beliau dalam pemikiran saya yang orang-orang awam dan wong-wong cilik. Taunya kalau di kampung itu, kalau ada yang nanya Habibie itu tokoh apa? Wah, tukang bikin pesawat terbang gitu tuh. Masih gitu kan? Ya, karena itulah yang terpatri dalam masyarakat wong cilik. Jadi saya menggambarkan juga di sini pesawat sebuah terbang. Karya besar beliau gitu. Ya ini Dirgantara Nusantara untuk mewakili kemahiran beliau dalam bidang teknologi gitu ya. Iya. Dan beliau didampingi Ibu Ainun ya. Ibu Ainun. Bahkan presiden yang pernah difilmkan ini ya. Betul. Habibie dan Ainun. Bagus sekali itu filmnya. Tentang kesetiaan ya, kesetiaan cintanya Ibu Ainun kepada Pak Habibie gitu. Saking cintanya. Ya, dan beliau suka banget bunga ini yang saya baca gitu ya, sampai bunga apa ini? Ini Sedap Malam. Oh, bunga Sedap Malam. Ya. Jadi di antara presiden kita yang ketujuh, yang sampai 7, presiden yang tidak langsung dari Jawa itu ya beliau kan. Beliau kan dari teknologi ya. Iya, dari Sulawesi kalau misalnya ya. Kalau tetap ibu tetap dari Jawa, makanya beliau tuh sangat kagum dengan kejawaan juga gitu. Jadi ya sangat luar biasa lah membawa Indonesia lebih maju dalam berteknologi dan kecerdasan untuk bangsa. Jadi, ini. Ciri khasnya berbanding terbalik sama Pak Harto ya sebelumnya. Ya, kalau Pak Harto, menurut saya pribadi beliau itu orang yang ya bisa jadi wong cilik tapi bisa jadi plus pembesar gitu lah beliau seperti itu gitu. Kalau Pak Habibie ya terkenalnya itu pokoknya tukang bikin kapal kalau di kampung tuh begitu. Dari sawah langsung pesawat, ke teknologi nih ke pesawat. Iya, dari yang beliau lebih Pak Harto itu lebih apa itu namanya itu? Ke daerah ke masyarakat cilik, ke sawah, ke padi, ke pertanian, ya kan? Tiba-tiba ke sini teknologi, ke pesawat. Iya, betul. Wah, ini. Walaupun beliau saat itu sebagai penerus aja ya, penerus bukan presiden dari awal pas Pak Harto. Pas Pak Harto turun terus beliau menggantikan gitu. Dan saya pernah membahasnya di lukisan yang 7 presiden yang naik kuda itu. Naik kuda ya. Ya, itu lebih detail tentang beliau gitu. Kalau ini memang saya buat satu-satu supaya bisa diterapkan di mana aja dipajangnya nanti gitu. Kalau yang itu kan memang besar, yang pakai kuda itu memang besar. Jadi itu jadi satu kesatuan. Kalau ini saya pisah-pisah menjadi 7 lukisan. Yang dianggap ke alam yang biasa aja ternyata gitu. Kata ke alam biasa aja lukisan begini coba. Wah, lukisan sebagus ini. Ya ini sebuah karya kecil saya yang saya sendiri ya senang banget bisa ketemu lagi dengan lukisan ini karena bagian dari sejarah saya yang pernah saya pamerkan tunggal tapi ternyata hilang gitu. Jadi sekarang sudah ada di tangan saya kembali, itu sudah senang banget gitu. Ini kolektor lukisan yang mau pengen nih bisa langsung ya hubungi Alam ya, gimana nih? Ya boleh juga. Harganya gimana harganya gini? Harganya
nggak boleh murah. Oh, nggak boleh murah. Nggak boleh murah. Sebuah karya seni harus mahal gitu. Ya artinya mahal dalam artian pemaknaan gitu loh. Dari sisi pemaknaan, dari sisi artistik, dari semuanya gitu dibaca dari situ. Bukan dari sebuah ukuran atau sebuah gambar yang kalau mungkin hanya sebuah gambar ya kita bisa beli poster lebih murah, 10.000 dapat gitu. Tapi sebuah ide di mana saya mengungkapkan perasaan saya dalam 7 presiden ini dalam bidangnya masing-masing gitu. Ya, dan punya ciri khas khusus. Punya ciri khas masing-masing, betul. Nah, berarti yang mau lihat-lihat bisa nanti di lukisan pameran lukisan tunggal ya Ki Alam ya. Insya Allah kalau belum terkoleksi. Terkoleksi ya nanti. Kalau ada yang mau ya tinggal kontak Ki Alam ya. Ada di deskripsi nanti itunya. Boleh. WA-nya ya. Kita langsung ke presiden berikutnya. Siapa presiden berikutnya? Presiden Abdul Rahman Wahid atau Rahman Wahid. Bapak Gus Dur. Itu yang Iya. paling fenomenal menurut saya itu. Oh gitu ya. Dur, ya. Ya itu juga salah satu tokoh yang saya kagumi juga gitu. Oke, kita langsung menuju ke lukisan berikutnya. Ya, sahabat misteri, kita sudah sampai lukisan yang berikutnya. Ya, ini salah satu tokoh yang saya kagumi juga. Beliau Bapak Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Ya, Gus Dur ya. Dan di sini saya menggambarkan di sini ada kelenteng, di sini ada vihara, di sini ada gereja, ada masjid gitu. Karena dalam pikiran saya waktu itu, dalam perasaan saya mengungkapkan beliau itu orang yang apa istilahnya pluralisme apa pluralisme pluralisme itu aja kok repot. Nah iya benar. Gitu aja repot ngomong pluralisme itu orang yang itu menyatukan berbagai suku agama tidak membeda-bedakan ini ya, pluralisme gitu. Emang lidah wong kampung itu susah ngomongnya yang biasa-biasa aja. Yang aneh-aneh. Pokoknya Bhinneka Tunggal Ika. Pokoknya gitu aja kok repot. Gitu aja. Gitu aja kok repot. Gitu kok repot bener. Di sini juga saya gambarkan sosok leluhur beliau. Ya, ini Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Salah satu dan Ibu Sinta. Ya, betul sekali. Ini menggambarkan betapa beliau meskipun tidak bisa melihat secara fisik, tetapi batinnya sangat kuat. Ya, sangat itu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Gitu. Iya. Tapi bukan hantu ya. Melihat masa depan, melihat tentang Indonesia gitu. Pemikirannya sudah jauh ya. Pemikirannya bahkan kadang kalimatnya itu jauh sebelum dihadapi beliau menemukan kalimat-kalimat itu sehingga banyak ada beberapa masyarakat yang tidak bisa mencerna kalimat-kalimatnya gitu. Jadi akhirnya gitu aja kok repot. Ya. Gitu. Sebelum orang berpikir ya udah berpikir jauh, udah menemukan pemikiran-pemikiran yang gagasan-gagasan yang mantap. Ya begitu. Ini presiden ke berapa? 4 ya? Keempat. 1, 2, 3, Soekarno, 4 ya. Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid. Ya. Kalau beliau memang saya anggap sah sebagai presiden karena emang dipilih langsung ya. Waktu itu memang benar-benar pemilihan gitu. Jadi walaupun hanya beberapa tahun kemudian beliau turun dan digantikan wakilnya ya nanti Ibu Megawati. Ini ciri khas banget pemirsa nih. Wah sekali. Kira-kira gimana lihat lukisan ini, Mas? Wah nih, wah banget. Wah banget. Ini beda nih, wah nih. Ini ciri khas banget.
Pak Abdul Rahman Wahid yang Pak Gus Durnya tuh, Pak Presiden kita ciri khas tuh, dengan senyuman yang mantap ini. Beliau ya saya anggap seorang waliullah lah gitulah, seorang pemikir, seorang yang cerdas. Yes, ya bolehlah kita punya pendapat masing-masing gitu. Jadi kalau untuk diri saya pribadi ya saya anggap beliau seorang waliullah. Ini Bahkan saya pernah Mas mimpi didatengin beliau. Mimpi datengin beliau, datang ke tempat saya bertiga, waktu itu bertiga. Bertiga sama siapa itu dalam? Beliau, Gus Dur, satunya saya juga kayak nggak percaya gitu, datang lewat dalam mimpi saya itu Gus Dur, MH Ainun Najib, Cak Nun. Ya Cak Nun. Cak Nun. Kalau Cak Nun masih ada kan? Ya Cak Nun masih ada masih. Tapi beliau kan sudah nggak ada kan, sudah mangkat duluan. Jadi, beliau dengan Cak Nun dan satu lagi, ini yang bikin usaha, saya merinding lagi jadi kalau diingat lagi. Itu sosok yang sangat sepuh waktu itu. Berbaju, berbusana putih-putih, jenggot putih gitu. Terus duduk di atas kursi, di kursi ya. Saya di bawah dengan itu Gus Dur dan Cak Nun. Oh, sampai bareng sejajar. Iya, saya ketika salam, waalaikumsalam, terus saya kaget, dalam mimpi saya kaget tuh. Kok Gus Dur bisa datang ke sini gitu, ada apa gitu loh. Terus dalam bahasa Jawa, beliau bilang, aku tak nambani kowe gitu. Saya mau sembuhin kamu, oh ya mau ngobatin kamu gitu. Zaman itu Kialem lagi sakit tuh lagi apa itu? Enggak. Kok Ya pokoknya nggak ngerti, pokoknya dipegang kepalanya gini, maaf gitu, terus ya wis nggak tahu jompa jambe apa, pokoknya ya wis selamat yo ngono tok ada. Terus aku sendiri bingung, perasaan saya nggak sakit gitu, apa mungkin banyak sakit hati atau apa gitu. Beliau aja itu langsung begitu. Itu udah ngelukis ini belum itu zaman itu? Sudah. Oh, sudah ngelukis ini. Ini udah saya lukis gitu, karena itu beberapa tahun setelah saya melukis ini, berapa bulan atau berapa tahun saya lupa itu. Nah, yang satu ini saya sempat nanya ke Gus Dur dan Cak Nun. Nah, sing niku sinten gitu. Niku sinten kayak gitu. Yang Romo apa-apa saya manggilnya pokoknya niku sinten. Alah kayak gitu. Walah, masa ndak tahu gitu. Yo, ndak tahu Gus saya. Itu nah niku kan Kanjeng Sunan jadi. Loh, Kanjeng Sunan sinten? Ya Kanjeng Sunan Raden Mas Said gitu. Kanjeng Sunan Kalijogo. Loh, biasanya Sunan Kalijaga itu digambarkan ya pakai baju hitam lurik gitu dah, pakai baju lurik terus pakai blangkon, kumisnya hitam. Lah yang ini putih semua. Jadi sudah putih semua gitu. Loh, masuk Kanjeng Sunan meniku gitu kan. Ya kita bahasakan bahasa Indonesia, Kanjeng Sunan pada usia 100 tahun. Loh, 100 tahun. Saya kan nggak tahu sejarah Kanjeng Sunan sampai berapa tahun hidupnya. Nah, ya akhirnya setelah saya terbang, beliau pamit gitu, saya istighfar, saya wah keringat dingin, keringat pada keluar gitu. Di situ saya tafakur, kenapa saya didatengin beliau-beliau ini gitu loh. Dan kok salah satunya ada Cak Nun yang masih ada gitu kan, hubungannya dengan Gus Dur dan Sunan Kalijaga kok ya saya merinding banget. Sangat merinding banget. Nih kamu diingetin lagi, bahkan bukan hanya merinding, saya keluar air mata lagi kalau udah inget mimpi itu lagi gitu. Bahkan saya masih inget banget, sangat inget wajah yang dibilang Gus Dur Kanjeng Sunan itu. Dan suatu saat saya sudah buat sketsanya, nanti saya buat sebuah lukisan. Belum dibuat lukisannya berarti ya? Belum, tapi sketsanya udah ada. Sketsanya udah ada. Karena itu bagian dari
pengalaman spiritual ya. Nggak tahu seperti itu, pengalaman dalam mimpi saya, beliau hadir itu sudah nggak terpikirkan oleh pikiran saya juga. Sampai gitu. berkaca-kaca di alam malam ini pemirsa. Baru kali ini lihat di alam kalau berkaca-kaca matanya benar. Ingat mimpi itu sampai kok sampai gitu mimpi ke sana yang nggak pernah terpikirkan oleh saya gitu loh. Dan belum tentu 1000 banding 1 kali mimpi seperti itu. Iya, nggak ngerti saya juga. Dan setelah saya terbangun besok beberapa hari kemudian saya juga nanya-nanya, emangnya Kanjeng Sunan itu usianya sampai berapa gitu kan. Saya cari-cari gitu. Ya ada yang bilang di atas 100 tahun, ada yang terus pas Gus Dur bilang itu pas 100 tahunnya gitu loh. Beliau itu pas di usia 100 tahunnya gitu. Jadi saya masih ingat banget gitu. Tapi sehabis mimpi itu Ki Alam mengalami kejadian-kejadian yang itu nggak di kehidupannya? Yang aneh. Saya nggak terpikirkan udah. Pokoknya mimpi itu tidak akan pernah lupa oleh saya gitu. Karena itu sebuah pengalaman yang menurut saya sudah di luar logika saya juga gitu. Nggak mungkin lah gitu loh. Memang saya dari semenjak remaja itu banyak mimpi-mimpi. Oh iya, tadi saya juga belum cerita. Bung Karno juga pernah datang juga dalam mimpi. Ini benar-benar mimpi gitu. Ini memang Satrio Piningit nih. Satrio yang dipungut. Boleh ya saya ceritain ya? Boleh. Jadi, kalau yang Bung Karno dulu, saya dalam mimpi itu beliau merangkul saya. Nah, makanya saya bikin yang warna baju hijau dengan atributnya itu, yang saya lihat pada saat beliau datang dalam mimpi saya, pakainya baju itu. Oh, baju ini yang dibongkar itu yang dalam mimpi itu? Betul, baju hijau ini yang saya ingat banget beliau merangkul saya, terus bisikin. Lagi Bung Karno. Iya, pokoknya tongkatnya dengan tongkatnya dipeluk gitu. Bisikin ke telinga saya, kalau saya masih ingat kalimatnya, kalau kamu mau harta saya, Bung Karno ada di sana. Enggak saya sebut ya. Oh, dikasih tahu tempatnya? Iya, dikasih tahu tempatnya gitu. Oh. Itu terus beberapa udah meluk itu, terus sudah salaman, beliau jalan kembali gitu. Hanya sekedar itu aja. Terus berpeluk, terus ngasih wejangan itu, udah. Nah, pas saya bangun, namanya mimpi seperti itu kan sudah saya anggap satu keanehan gitulah, yang nggak terpikirkan oleh pikiran saya juga gitu. Di situ saya tafakuri yang dimaksud dengan hartanya itu keilmuannya. Oh, keilmuannya. Iya, keilmuannya. Saya lebih menangkap ke sana. Karena ada kata-kata Bung Karno. Jadi bongkarlah. Bung Karno ilmu. Iya, bongkarlah ilmu. Hartanya itu ilmu itu. Betul. Bung Karno saya harta. menangkapnya ke sana. Gitu. Bung Karno harta ya. Ternyata harta itu ilmunya itu. Menurut saya begitu. Berarti kalau orang yang mengejar-kejar harta Bung Karno yang sampai saat ini tuh belum paham ya, belum paham silakan. Kalau harta yang Bung Karno sebenarnya ilmu ya. Ilmunya. Kalau itu menurut saya gitu. Walaupun saya saat itu dikasih tahu tuh ada di sana di satu lokasi. Padahal kamu ngajak nih, ayo ke sana Ki gitu kan. Ternyata udah dijelasin ilmu harta. Saya lebih ke sana. Bung Karno, bongkarlah keilmuan. Tapi gitu. Ki Alam pernah nyoba ke tempat yang dibisikin? Wah, saya udah nggak mau yang begitu-gitu. Gitu. Karena itu juga salah satu pengalaman saya yang dulu-dulu saya jalani gitu. Oh, pernah ngejalani itu? Wah, iya pernah. Terus yang berikutnya saya juga didatengin Pak Soeharto dulu. Oh, ya. Semua presiden nih? Enggak semua. Oh, enggak ya. Jadi yang pertama Bung Karno, terus Soeharto emang berurutan. Setelah jeda entah berapa bulan, saya lupa entah berapa tahun gitu. Kalau Pak Harto dulu saya ada di sebuah gubuk pertemuan gini, lencak bambu-bambu gitu ya. Nah, kita ngumpul ada berapa orang di situ. Saya masih ingat banget Pak Harto itu megang seret itu teko. Oh, teko yang aluminium itu. Iya. Nah, hanya saya yang dikasih minum air itu dituangin, yang lainnya enggak. Hebat. Ya, aku mau nuangin buat kamu ya, Le, gitu.
Gih, saya gitu kan. Yang lain enggak gitu. Monggo le diminum gitu. Beberapa saat kemudian ya hanya sebentar aja. Setelah itu hilang mimpinya gitu. Yang paling saya ingat itu beliau ngasih itu aja gitu. Dan beliau nggak pakai peci, pakai bajunya baju safari gitulah yang saya lukisannya itu. Iya kan gitu. Pak Harto banget baju safari. Ya, sambil dan mesemnya itu kan yang jadi ciri khas itu. Nah, itu dengan Pak Harto. Setelah Pak Harto, justru kalau Gus Dur itu terakhir, Mas. Berapa tahun belakangan ini. Belum lama ya, soalnya udah dilukis ya. Iya, setelah dilukis. Kalau Pak Karno sebelum saya melukis, Pak Harto juga sebelum melukis. Terus ke yang lainnya juga ada. Pak SBY juga pernah. Oh, pernah mimpi ketemu SBY juga? Iya, pernah juga gitu lah. Dan yang lebih lucu, Mas, yang nggak masuk nalar saya, yang lebih lucu, presiden siapa yang datang ke saya coba? Obama. Obama datang. Iya lah. Ngomong bahasa apa Pak Obama? Bahasa Indonesia. Oh, saya kira ngomong bahasa Amerika. Wah, saya kelabakan. Itu Obama sama istrinya siapa? Michelle apa siapa namanya ya? Pokoknya dalam mimpi saya beliau datang berdua tuh. Terus saya kaget. Oh, ya salam lah gitu ya. Halo, apa kabar gitu kan. Ya bahasanya agak gitu kan orang, tapi emang beliau kan pernah di Indonesia juga gitu. Jadi bisa. Dia bilang apa? Saya bilang, Obama, ada apa ini nemuin saya gitu. Halo, apa kabar? Hari ini dengan baju kepresidenan waktu itu. Hari ini saya pengen makan bersama kamu. Hah? Makan bersama saya gitu. Dia nanya, kesukaan kamu apa makannya? Saya akan makan kesukaan kamu. Nasi goreng? Enggak. Oh, enggak. Itu kesukaan dia waktu itu. Saya bilang cah kangkung. Iya, dulu seneng banget cah kangkung gitu. Iya, boleh cah kangkung. Kita pesan cah kangkung. Itu di sebuah rumah makan apa di mana gitu. Pokoknya mejanya bulat gitu, masih ada gitu. Terus ya sudah, beberapa saat kemudian cah kangkungnya ada, kita makan bareng. Dan tidak ada obrolan. Pokoknya makan, setelah makan, selesai, sudah pamit. Sudah, saya sudah makan bersama kamu, saya pamit kembali. Itulah. Udah, salaman, udah. Seperti itu aja, terus pas bangun lagi, linglung lagi saya. Obama, apa hubungannya dengan Obama gitu. Sosok yang misterius nih ke alam nih, coba. Jangan-jangan nanti Putin datang. Bawa nuklir. Putin gitu. Ya itu. Apa Lord Langga yang datang? Ya masih ada lah beberapa mimpi yang menurut saya di luar logika saya, dan nggak semuanya saya bisa ceritain di sini karena ada mimpi yang sangat sakral buat saya itu. Apalagi itu? Janganlah, kayaknya terlalu... Nanti kita bahas berikutnya kita bahas mimpi terlalu sakral. Sensitif kayaknya kalau sensitif ini ya. Sensitif. Jadi untuk pribadi saya aja itu kayaknya. Mungkin kalau face to face tanpa kamera nggak apa-apa. Kalau yang mimpi-mimpi tadi memang sebuah perjalanan yang nggak apa-apa saya ceritakan, itu memang ya wis nggak boleh percaya. Mau percaya mau enggak itu pengalaman saya sendiri kok gitu. Berarti kita saya mengalami gitu. Ke hanya sebuah mimpi. Ya. Mimpi berikutnya. Sama SBY. Megawati dulu. Oh, Megawati dulu. Astagfirullah. Jangan dilupakan, ada wanita satu dalam kancah kepemimpinan Sebelum Indonesia. Kita ngebahas mimpi bersama SBY, kita ke presiden berikutnya. Ya.